Hai, Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi bersama kami di channel Peguseda. Dan teman-teman, jika kalian pada saat mengerjakan soal, khususnya pilihan ganda, kalian mengalami kendala ataupun juga kesulitan, didesak oleh waktu di dalam mengerjakan soal tersebut, maka kalian tepat menonton video ini. Kita memiliki tips-tips yang bisa dilaksanakan atau dilakukan di dalam menyelesaikan soal pilihan ganda. Apa saja itu? Tapi setelah yang satu ini. Nah teman-teman, sebelum kita melanjutkan video ini, jika kalian ingin tahu tentang informasi Kalimantan Selatan, tutorial belajar seperti video saat ini, dan juga vlog harian, maka kalian bisa menekan tombol subscribe pada channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Nah teman-teman, ketika kalian menyelesaikan soal pilihan ganda, mungkin kalian mengalami kesulitan, didesak oleh waktu. Nah, sebenarnya ada tips atau trik bagaimana kita bisa efektif, cepat di dalam menyelesaikan soal pilihan ganda. Apa saja itu? Yang pertama, kalian harus menyelesaikan soal yang paling mudah terlebih dahulu. Mengapa? Karena soal yang paling mudah akan bisa mengefektifkan waktu kalian di dalam mengerjakan. Dan teman-teman, ketika kalian melihat soal seperti ini, maka khususnya pada soal matematika, kalian bisa melewati soal-soal yang kalian anggap sulit. Misalnya pada nomor 1, wah memerlukan waktu yang lama, sebenarnya ini tidak perlu, dan sebagainya. Kita coba terus, kita coba soal-soal berikutnya. Kemudian kita bagi di sini, kita lihat pada bagian selanjutnya soal nomor 20. Ini tanpa ada perhitungan yang lebih dalam. Dengan memperhatikan cermin dari bangun ini, maka kita bisa mencari jawabannya. Yang mana yang paling mendekati atau yang sesuai dengan cermin ini, maka jawabannya A. Tanpa mengerjakan dengan perhitungan yang rumit. Sehingga kerjakanlah soal-soal yang mudah terlebih dahulu. Tapi ingat, ketika soal yang sulit itu dilewati, berilah tanda bahwa soal tersebut masih belum dikerjakan. Yang kedua, sebenarnya ini juga sangat efektif dan juga akan mempercepat kalian di dalam menyelesaikan soal, yaitu kalian membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Dengan membaca pertanyaan terlebih dahulu, kita bisa efektif sebenarnya jawaban yang ingin kita cari itu apa, dan waktu bisa dijalankan dengan efisien. Nah teman-teman, pada saat mengerjakan soal, terlebih dari pilihan ganda, lazimnya ada beberapa bagian. Yang pertama, petunjuk soal. Seperti ini, bacalah teks berikut. Kemudian keterangan soal. Seperti ini, ada berupa paragraf dan ada formulir. Kemudian ada soalnya. Seperti ini, isian yang tepat dan sebagainya. Setelah itu, ada pilihan jawabannya. Nah, cara cepat dan efektif di dalam menyelesaikan soal ini, kita baca soal terlebih dahulu. Mengapa? Agar pengerjaan kita lebih efektif. Contoh, pada soal ini kita baca soalnya. Isian yang tepat untuk mengisi baris nomor 2 adalah, nah, tinggal kita sesuaikan pada keterangannya. 2 adalah tempat dan tanggal lahir. Kita cari di sini tempat dan tanggal lahirnya. Ia lahir di Sumatera tanggal 20 Mei 2002, dan berdasarkan pilihan jawabannya yang sesuai adalah B, Sumatera 20 Mei 2002. Bayangkan ketika kalian membaca keterangan soal terlebih dahulu, kemudian membaca soalnya, maka kalian bisa terulang kembali. Ketika sudah dibaca soalnya, maka kita mencari kembali. Dan mencarinya pun kurang efektif karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya yang diminta oleh soal untuk dijawab. Yang ketiga, kalian di dalam menyelesaikan soal bisa menggunakan sistem sebab akibat alias hilir dan mudik.
Ya, soal dan jawaban pada pilihan ganda sebenarnya memiliki keterkaitan. Sehingga ketika kalian mencari jawaban melalui hulu, artinya menyelesaikan berdasarkan soal, kemudian kita mencari pilihan di antara jawabannya itu melalui proses hulu. Sebenarnya bisa juga kita lakukan dengan proses hilir, yaitu dengan mencoba pilihan-pilihan jawaban seperti A, B, C, D, bahkan E untuk dimasukkan ke dalam soal. Nah teman-teman, ketika kita mengerjakan contoh pada soal ini kita bisa mengoptimalkan, bisa kita cari misalnya soal ini terdapat pengumuman, diberitahukan kepada seluruh siswa kelas 1-5 bahwa kegiatan belajar diliburkan selama 4 hari karena ruang kelas akan untuk pelaksanaan ujian sekolah berstandar daerah. Demikian pengumuman tersebut kami sampaikan. Atas perhatian para siswa kami ucapkan terima kasih. Kata yang tepat digunakan untuk melengkapi kalimat rumpang pengumuman di atas adalah A dilaksanakan, B dipinjamkan, C digunakan, D ditugaskan. Nah teman-teman, ketika kita mengerjakan atau membaca soal terlebih dahulu kemudian mencari jawabannya, itu disebut dengan proses mencari jawaban secara hulu. Sekarang kita gunakan proses mencari jawaban secara hilir dengan memasukkan atau mencocokkan pilihan-pilihan jawaban yang ada A, B, C, dan D ini pada soal ini. Contoh, kita langsung saja pada kutipan bahwa kegiatan belajar kita coba A dulu. Bahwa kegiatan belajar diliburkan selama 4 hari karena ruang kelas akan dilaksanakan untuk pelaksanaan ujian sekolah berstandar daerah. Bagaimana dengan B? Bahwa kegiatan belajar diliburkan selama 4 hari karena ruang kelas akan dipinjamkan untuk pelaksanaan ujian sekolah berstandar daerah. Bagaimana dengan C? Bahwa kegiatan belajar diliburkan selama 4 hari karena ruang kelas akan digunakan untuk pelaksanaan ujian sekolah berstandar daerah. Bagaimana dengan D? Bahwa kegiatan belajar diliburkan selama 4 hari karena ruang kelas akan ditugaskan untuk pelaksanaan ujian sekolah berstandar daerah. Yang paling tepat adalah C pada saat kita membacakannya. Cara mencari jawaban hilir ini juga bisa digunakan di dalam soal-soal matematika. Karena soal matematika kadang-kadang kita mencarinya melalui proses hulu, mengerjakan dulu soalnya, kemudian mencari pilihan jawaban yang mana yang cocok setelah kita temukan. Ketika kita tidak menemukan hal tersebut, maka kita bisa mencoba pilihan A dimasukkan ke dalam rumus yang ada, B masukkan rumus yang ada, C masukkan rumus yang ada, D dan dimasukkan rumus yang ada. Nanti akan terlihat ketika pada proses hulu kita belum mendapatkannya, bisa jadi pada proses hilir kita bisa mendapatkannya. Yang keempat, kalian sebenarnya bisa mengerjakan soal dengan efektif, khususnya dalam soal yang banyak bacaannya, dengan melihat efektivitas membaca. Caranya sangat mudah. Jika kalian mengalami kesulitan di dalam membaca, maka bacalah secara perlahan. Lebih baik kita membaca 1 kali secara perlahan daripada kalian terus berulang kali untuk membaca keterangan pada soal sehingga memakan waktu. Teman-teman, di dalam mengerjakan soal, kita harus telaten atau harus teliti di dalam membacanya. Di sini ada sebuah ilustrasi dalam bacaan tersebut. Di dalam ilustrasi ini, ketika kalian membacanya sangat cepat namun tidak begitu memahami apa yang dibaca, maka justru itu tidak efektif. Yang kita lakukan adalah bagaimana membaca intensif dan menghasilkan sebuah usaha yang efektif. Caranya, ketika kalian tidak begitu menguasai keterampilan membaca intensif, maka kalian bisa memperlambat dari tempo bacaan yang kalian baca. Meskipun membacanya 1 kali, namun kalian sudah paham, walaupun dalam kondisi yang lambat, lebih baik daripada kalian membacanya berulang kali. Bisa 1, 2, bahkan 3 kali bacaan. Lebih baik kita membaca sekali meskipun lambat tapi sudah paham, daripada berulang kali tapi masih belum paham. Ini terkait masalah waktu yang dikejar di dalam mengerjakan soal pilihan ganda. Biar saja kalian membacanya perlahan-lahan, daripada kalian tergesa-gesa tapi tidak memahaminya, justru itu tidak efektif. Kalau dari sini tentu sudah saya sampaikan, kita baca dulu soalnya. Yang cepat, yang tepat untuk jawaban soal ini adalah B. Ingat,
baca saja perlahan kalau tidak bisa cepat di dalam memahami. Kalau kalian sudah cepat di dalam memahami, membaca cepat dan memahami dengan tepat, maka itu lebih bagus lagi. Nah teman-teman, demikian tadi tips dan trik di dalam menyelesaikan soal pilihan ganda. Semoga video ini berguna bagi kalian semua. Sampai jumpa pada video-video kami lainnya. Dadah.